merasa enjoy karena merasa mendapatkan keuntungan duniawiyah, tidak berhenti dari maksiatnya. Insya Allah kalau seperti itu terus matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, mencintai harta dunia berlebihan. Cinta dunia boleh, tapi tidak boleh cinta dunia ini melebihi atau bahkan sama dengan cinta kita kepada Allah dan Rasul serta berjihad di jalannya. Jadi kalau cinta Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah 50%, kemudian cinta dunia 50%, maka itu termasuk perbuatan syirik menurut Allah di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nas mayyattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah, termasuk dunia ini, bisa anak, bisa istri, bisa harta, bisa jabatan, dijadikan, diangkat, dinobatkan menjadi Tuhan tandingan selain Allah. Dan mereka mencintai dunia itu, Tuhan tandingan itu tadi, sama 50-50, 50% dengan cintanya kepada Allah. Ingat baik-baik Bapak dan Saudara sekalian, di sini dia tidak menghilangkan cinta Allah. Ada cintanya kepada Allah, itu ada. Cintanya kepada Rasulullah ada, cintanya kepada Islam ada, cintanya kepada perjuangan Islam ada, kontribusinya pun ada. Cuma menyamakan 50-50. Ini artinya apa? Bahasa kerennya sekarang, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Hati-hati dengan istilah ini. Menurut Allah dan Rasul, dunia dan akhirat seimbang itu syirik, ya. Naudzubillah min dzalik. Harus Allah dan Rasulnya itu di atas, nggak boleh ditaruh sama itu, apalagi taruh bawah. Naudzubillah min dzalik. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai dunia itu, andat itu tadi, Tuhan tandingan tadi, sama dengan cintanya kepada Allah. Yang benar gimana? Walladzina amanu, orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Kalau ada kepentingan, ya, dunia ini, kepentingan kerja, perintah atasan, ya, bisnis, melanggar syariat Allah, maka wajib dikalahkan. Itu orang beriman. Tapi kalau perintah Allah yang dikalahkan demi perintah atasan, permintaan istri, permintaan anak, maka itu bukan lagi, ya, menjadi hamba Allah, tapi sudah lebih mementingkan dunia daripada Allah. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jangan berlebihan mencintai anak, jangan berlebihan mencintai istri, sewajarnya. Bisa jadi yang kita cintai hari ini menjadi musuh kelak di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita cinta harta, cinta pekerjaan, cinta profesi dan sebagainya. Nanti di akhirat bisa jadi musuh kita ini. Kalau kita berlebih-lebihan di dalam mencintai. Nah, dan itu adalah penyebab su'ul khotimah. Kemudian selanjutnya yang kelima, tidak istiqomah. Ya, tidak istiqomah, pelin-pelan, tidak ajak, tidak stabil. Nah, isu apa Pak? Isu dele sore tempe gitu ya, atau isu tempe sore dele, ndak bisa Pak ya. Nggak bisa dibalik, wis tadi tempe, ya. Orang yang tidak istiqomah, ya, tidak konsisten di dalam omongannya, perbuatannya, hati-hati,
bisa menjadi penyebab su'ul khotimah. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Tidak cukup Pak kita ini ibadah rutin terus. Ini kalau kita tidak ditolong oleh Allah nggak bisa sabar duduk dengarkan pengajian. Nah omah po ngantuk turu, jalan-jalan po nelek udara segar. Kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa sampai Nabi sholat subuh duduk di sini dengar pengajian, menahan kantuk, bersabar sampai nunggu syuruk, nanti sholat sunnah syuruk, sholat duha di awal waktu. Tidak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Makanya minta tolong kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, bantulah hamba ini supaya bisa senantiasa berzikir kepadamu, ingat kepadamu, taat kepadamu, dan bersyukur atas segala macam nikmatmu. Begitu pula soal hati ini Pak, kadang kita rajin sholat sehingga datang di awal waktu atau sebelum adzan, atau muadzinnya telat kita yang adzan, ini semangat kita, hiro kita muncul. Tapi ada kalanya futur, memang begitu tabiat iman itu, naik turun, yazid wa yanqus. Tapi jangan sampai drop, hilang dari peredaran gono sinyale blas. Jangan, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, ya, yang membolak-balikkan hati hamba ini dalam genggaman Allah. Kolbu kita ini dalam genggaman Allah. Sekejap dibalik jadi kafir bisa, sekejap dibalik jadi mukmin dalam genggaman Allah. Makanya berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tetapkan hamba ini, hati hamba ini untuk senantiasa atas agamamu, yaitu dalam koridor Islam. Kemudian selanjutnya, penyebab su'ul khotimah, hati bergantung kepada selain Allah, tawakalnya kepada harta, tawakalnya kepada duit, ya kono duit gak iso lapo-lapo. Tawakalnya kepada gadget, tahu gadget Pak ya, smartphone, phone-nya yang smart, orangnya tidak smart. Kenapa? Diperbudak sama smartphone. Ya, waktunya sholat sibuk smartphonean, waktunya tahajud sibuk dengan smartphone, nonton bola dari handphone. Nah begitu, waktunya dengan anak istri sibuk dengan smartphone, diperbudak, ya, tawakal ya kepada smartphone. Bahkan ada orang itu yang sudah jauh pergi kerja di Sidoarjo, sudah hampir nyampe, smartphone-nya ketinggalan, balik lagi karena saking ketergantungannya dengan smartphone. Nah ini para jamaah. Begitu pula ada yang orang itu tergantung dengan apa? Ini ijazah. Ijazah itu segala-galanya. Ijazah STTB, dulu STTB namanya. Bisa ijazah, bisa apa namanya? Segala-galanya. Makanya sekolahnya, kuliahnya itu yang dikejar itu nilai, angka, bukan pengetahuan. Maka segala cara dicapai untuk supaya angka yang tertera itu tinggi. Mbok pinter mbok goblok gak urusan wis. Yang penting oleh nilai tinggi. Ngerpek, ya kan, nyontek, cari bocoran UNAS, beli pada calo-calo kunci jawaban. Itu apa dalam pikirannya, nanti saya kalau lulus dengan punya nilai yang tinggi, maka saya bisa kuliah di sekolah yang perguruan tinggi favorit. Nanti setelah lulus dari perguruan tinggi favorit, saya bisa melamar kerja di mana saja.
tergantung dengan ijazah. Kemudian yang terakhir, sebab su'ul khotimah adalah meremehkan taubat, menunda berbuat baik itu jelek. Lebih jelek lagi menunda taubat, sebab kita nggak tahu kapan kita mati itu. Dan kita tahu kalau kita ini selalu berbuat keliru, berbuat salah. Sudah hati-hati, masih saja mulut ini keluar kata-kata yang melanggar syariat, perbuatannya melanggar syariat. Dan itu kita sadari. Kalau tidak segera istighfar, tidak segera minta maaf kepada orang, tidak segera mohon ampun kepada Allah, naudzubillah, bisa jadi su'ul khotimah. Inilah hal-hal yang menjadi penyebab su'ul khotimah. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita bisa menghindarinya dan kita semua meninggal kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.